Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan kita masuk ke halaman 71 di sini. Di antara kesyirikan kemarin beliau menjelaskan tentang kesyirikan di dalam perkara kecintaan. Ya, dan kecintaan itu ada dua. Ada kecintaan yang mukhtasithah, kecintaan khusus, yaitu kecintaan yang sifatnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, kecintaan yang bersekutu di sana, yang bersama-sama dalam masalah dunia. Kita lihat. Berkata beliau, wa qulna qariban, dan kami telah katakan sebelumnya, inna mahabbatallahi allati hiya mahabbatul ubudiyah. Sesungguhnya kecintaan kepada Allah itu kecintaan yang sifatnya ubudiyah, sifatnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya kecintaan maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Wa yajibu an taqaddama ala mahabbati allati laysat ubudiyah, dan wajib untuk mendahulukan kecintaan pada Allah tersebut dibanding kecintaan kepada selain dari masalah ibadah. Wa hiya mahabbatul musyarikah, itu kecintaan sifatnya bersekutunya di sana, yang cinta kepada dunia. Seperti apa? Kal mahabbatil aba, ya, cinta kepada Allah lebih dahulukan daripada kecintaan kepada bapak-bapak kita, wa aulad wal auza wa azwaj wa amwal, ya, kecintaan kepada bapak-bapak, anak-anak, kepada istri-istri, kepada harta-harta. Li'anna Allah tawa'ada man qaddama hadhil mahabbah ala mahabbatillah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, atas orang yang mendahulukan, lebih mengutamakan kecintaan kepada perkara-perkara tersebut dibandingkan kecintaan pada Allah. Allah ancam dia. Ya, Allah katakan di surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah katakanlah wahai Muhammad SAW, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, saudara-saudara kalian, yang sanak famili kalian, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, ataupun perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan juga rumah-rumah yang kalian ridhoi, semuanya itu lebih kalian cintai, yang 8 perkara itu, yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah. Yang Allah ancam, tunggulah. Ya, jika lebih mendahulukan kecintaan pada 8 perkara di atas daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, fatawa'ada subhanahu man qaddama hadhil mahabbat ats-tsamani ala mahabbatillah wa rasulih. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, memberikan ancaman kepada orang yang lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kecintaan kepada 8 perkara di atas itu daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wal a'malul lati yuhibbu, dan juga lebih mencintakan pada amal-amal yang Allah dan Rasul cintai. Jihad itu perkara yang Allah cintai, maka jangan dia, ya, lebih mendahulukan perkara cinta pada dunia, pada bapaknya, anaknya, istrinya, ini, ya, hartanya, rumahnya, kendaraannya, semuanya. Dan walam yatawa'ad ala mujarradi hubbi hadhil asya. Sebenarnya Allah tidak mengancam itu sekedar cinta perkara itu, enggak. Cinta kepada bapak, ibu, saudara kita, anak, itu manusiawi, cinta itu, ya, enggak salah. Cinta pada harta, pada istri, pada wanita, boleh gitu. Salahnya apa? Ketika dia lebih mendahulukan kecintaan pada perkara itu daripada Allah dan Rasulnya, daripada amal-amalan yang Allah dan Rasulnya cintai, itu baru kena dia, diancam. Ya.
puasanya, sholatnya, dan dia masih juga kerja aja. Orang puasa Ramadan, dia masih sibuk juga yang lainnya. Nah, ini lebih mencintai dunia daripada amalan-amalan yang Allah cintai. Masuk ya. Baik. Kemudian di anna hadza syai'un jubila alaihi al-insan laisa bi ikhtiyari ya. Maka kecintaan kepada benda-benda itu ya, Allah enggak mengancam sekedar kita cinta kepada perkara itu, karena perkara itu sudah Allah ciptakan kita, sudah fitrah bagi kita. Ya, sudah fitrah. Itu bukan pilihan lagi, sudah Allah tanamkan. Bahkan nauzubillah seseorang yang tidak memberikan kasih sayangnya pada seseorang, ya, berarti hatinya telah keras itu. Seorang yang tidak pernah mencium anaknya, gitu ya. Nah, akan ada sahabat dulu ngadu, kalian ada nggak cium anak kalian? Demi Allah kami nggak pernah cium. Ya, maka kata Rasulullah, aku nggak sanggup bagi kalian jika Allah telah mencabut ya sifat kasih sayang pada hati kamu. Nggak sanggup Rasulullah untuk memberikan sifat kasih sayang itu kepada dia karena Allah telah cabutnya. Ini bagi orang yang keras. Sampai ada sahabat, ada 10 anak yang nggak pernah dicium dia. Ya, sampai kayak gitu. Ini jangan kerajaan kasih sayang itu sudah fitrah ya. Innama tawa'ada man qaddama mahabbataha ala mahabbatillah wa rasulih wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Ya, hanya saja yang jadi ancaman adalah orang yang lebih mendahulukan kecintaannya kepada perkara-perkara 8 tadi ya, kepada bapaknya, kepada anaknya, saudaranya, istrinya, karib kerabatnya, hartanya, perdagangannya, rumah-rumahnya. Ya, kalau dunia ini lebih dahulu kecintaan itu daripada Allah dan Rasulnya, daripada kecintaan pada Allah dan Rasulnya, dan daripada kecintaan apa-apa yang Allah dan Rasulnya cinta. Ya, Allah dan Rasulnya cinta pada perkara itu, jangan kita lebih mendahulukan cinta kepada perkara lain. Ya, fala budda min izar ala ma habbahu Allahu min 'abdihi wa aradahu ala ma yuhibbul abdu wa yuridu. Maka harusnya kita isar itu lebih mendahulukan sama ya, lebih mendahulukan apa-apa yang Allah cintai untuk hambanya, karena ibadahnya sebenarnya bukan perkara yang berat ya. Itu kebutuhan kita kepada ibadah. Allah enggak butuh pada ibadah kita. Mau bertakwa pun semuanya juga tidak akan nambah kerajaan Allah. Mau kufur pun seluruh jin dan manusia juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh. Kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah pada Allah, Allah berikan balasan lebih daripada apa yang kita lakukan. Dan sering kita ingatkan kehidupan kita ini sini sebentar. Ini tempat dunia, ini tempat kita beramal. Nah, akhirat itu negeri balasannya di situ. Dan kehidupan sebenarnya adalah di akhirat. Ya, kalau kita lihat di akhirat tuh dari segi hadis-hadisnya, keterangannya, satu hari di sana kayak 1000 tahun di sini. Kita pun menunggu perang mahsyar itu aja, wallahualam dari satu riwayat itu sampai 50.000 tahun di situ. Nah, tahun-tahunnya hitungan di sana atau tahun di sini aja dah berat. Maka manusia rame-rame dia minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan perhitungannya. Lama, apalagi dah masuk surga neraka ada lagi kekal. Ya, selama-lamanya. Maka insyaallah karena ya mudah-mudahan Allah berikanlah kita untuk selalu ingat pada akhirat. Ya, baik. Maka isar lebih dahulukan apa-apa yang Allah cintai. Ya, untuk hambanya itu dan kehendak Allah sebenarnya lebih kita dahulukan daripada kehendak seorang hamba itu, keinginan seorang hamba itu nanti. Ya, fa mahabbatullahi laha alamatu tadullu alaih. Kita lihat. Maka kecintaan kepada Allah ini itu ada tanda-tandanya. Nah, kita ingin tahu, kita ukur diri kita ini. Kita udah cinta pada Allah tanda. Nah, dilihat di sini. Ya, di antaranya. Tadullu alaih yang ditunjukkan atasnya apa? Pertama di antaranya anna man ahabballah ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbullah minal a'mali ala ma tuhibbuhu nafsuh minasyahawat wal maladzat wal amwal wal awal wal awtan. Di antaranya ya, tanda seorang itu cinta pada Allah, sungguhnya orang yang lebih cinta kepada Allah Ta'ala itu dia lebih mendahulukan apa-apa yang Allah cintai dari amalan-amalan ya, yang dirinya cinta. Kita cinta beramal itu, tapi kita lebih dahulukan cintaan pada amal-amal yang Allah cintai itu daripada yang kita cintai untuk diri kita, dari syahwat atau dari kelezatan makanan, minuman atau lainnya, atau dari perbuatan atau harta.
ataupun anak-anak ataupun negeri kita, tanah air kita. Ya, nah, kita lebih dahulukan cintaan pada Allah daripada perkara ini. Nah, itu ciri orang lebih mendahulukan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih daripada apa yang menjadi syahwat dia, kelezatan dia, harta dia, anaknya, negerinya sekalipun. Minha di antaranya juga anna man ahabba Allah taala fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bih wa yaf'alu ma amara bih wa yatruku ma naha anhu. Ini juga di antara ciri seorang itu cinta pada Allah, ya, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain adalah dia mengikuti Rasul Muhammad SAW. Dia ikuti pada apa-apa yang Rasulullah datang dengannya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dia ikuti. Dia melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang. Teorinya seperti itu kan. Dan pembuktian di lapangannya ini butuh kita jalankan. Qala ta'ala, Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Allah mengatakan, "Qul ya Muhammad sallallahu katakan wahai Muhammad sallallahu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Jadi seorang itu ngaku cinta, ini ayatul imtihan para ulama, ayat cobaan. Kalau seorang itu ngaku cinta Allah, cinta Rasul, ini fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu. Jika cinta kalian kepada Allah, ikuti aku, kata Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta pada kalian. Ini juga Allah punya sifat cinta. Rasa cinta kita sama manusia beda dengan cinta Allah pada makhluknya. Ya, karena Allah sang Khalik, kita makhluk. Maka Allah pasti akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jika kita ikuti Rasul. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Katakanlah wahai Muhammad, atiullah wa Rasul. Kalian taati Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, tidak mau pada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Ini kufurnya orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Qala ba'dus salaf, idda'a qaumun mahabbatallah. Kan ada suatu kaum mereka ngaku-ngaku cinta pada Allah. Nah, sekarang kan ya bikin acara itu kan mereka ngaku cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Ini kasih ayat ini. Nah, jika kalian cinta pada Allah, fattabi'uni. Maka ini sebagian salah mengatakan dulu, iddai qaumun, ada kaum yang ngaku-ngaku cinta pada Allah. Fa anzalallahu ta'ala ayatal mahabbah. Maka Allah menurunkan ayat cinta ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta pada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah cinta pada kalian. Fa fil ayah bayanud dalil mahabbatillah wa thamratihi wa faidatihi. Dan maka pada ayat ini penjelasan dalil tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta juga punya sifat cinta, sifat mahabbah. Ya, dan juga buah faedah dan cinta tersebut fadalilu wa alamatih. Ya, dalilnya, tanda-tandanya juga seorang itu cinta pada Allah, ittiba'ur rasul. Ya, mengikuti Rasul. Jadi yang jangan takut dibenci manusia. Kita cari kecintaan Allah. Kita ngikuti Rasulnya, nggak ikuti acara ini, nggak acara itu. Ya, ini mungkin dapat cinta pada Allah. Dengan cinta manusia, bisa nggak ada gunanya. Ya, manusia cinta, nggak cinta tuh nggak bisa kita. Ya, manusia itu pasti ada yang pro kontra itu pasti ada. Ya, tapi nggak ada lagi manusia itu cinta semuanya pada kita, nggak akan ada. Atau benci juga semuanya, nggak ada juga. Ya, tidak dengan itu. Cari ridho Allah dulu, bukan ridho manusia. Manusia tuh afan ya. Diturutin keinginan dia juga tidak akan ridho sama kita dong. Ya, semuanya. Baik. Ittabi'ur rasul, ya, ittiba'ur rasul ini yang kita mau. Faidatuh wa samratuha, dan faedahnya kita mengikuti Rasul dan juga akan mendapatkan buahnya nailul mahabbatillah li 'abdihi wa maghfirati lidzunub. Ya, jika kita cinta pada Allah, ya, maka ikuti Rasul dan kita akan dapat faedah. Kecintaan Allah dapat pada kita, pada hamba, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar kita mengamalkan apa yang dibawa Rasul itu diampuni dosa kita. Ya, maka qul fa bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, maka dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita berbangga-bangga, senang. Jadi boleh kita menampakkan kecintaan kita atau nikmat yang Allah berikan, kita dapat tauhid, tentang sunnah, ini boleh kita sampaikan. Kan ini bentuk apa?
Ya, syukur kita kepada Allah, dan ini ibadah. Ini bukan kibir, bukan sombong. Jangan kita hilangkan rasa kibir sombong. Tidak, kita cukup syukur. Bentuk syukur kita tampakkan. Ya, nikmatnya Allah berikan kepada kita dari ilmu, dari akidah, dari tauhid, ya, dari sunnah, ini boleh kita tampakkan. Ya, bukan kibir ini. Jangan sampai kita merendahkan. Nah, kita bersyukur, dan syukur itu ibadah. Ya, maka dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, ya, dengan kalian bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya. Dan min alamat, kita lihat ya. Min alamati sidqi mahabbatil abdi lillah ma dzakarallah. Kemudian dia di antara tanda benarnya junjungan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Nih, tanda seorang itu benar-benar jujur dia cinta pada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu laumata la'im. So, kata Allah di surat Al-Maidah ayat 54 ya. Subhanallah ya. Bagus sekarang ayat-ayat kayak gini kita mau gini. Jadi kita baca Al-Qur'an itu bukan sekedar baca ayat-ayat aja, huruf-hurufnya. Kita mau biasa satu ayat tapi paham maknanya. Karena tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk memahami maknanya, bukan sekedar membaca lafaz-lafaznya. Ya, dapat pahala, dapat berkah, iya sahih. Tapi tujuan Al-Qur'an enggak itu. Tapi ini memahami mana, tadabbur. Ini mau tadabbur ya. Baik, kita dapat ya. Insyaallah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Berarti ada orang murtad, dia udah Islam kemudian keluar Islam. Jangan bertambah tentu udah kita Islam pasti mati dengan Islam tentu. Berapa banyak orang keluar dari Islam tuh gara-gara lisannya, gara-gara amalannya, gara-gara keyakinannya atau keraguan. Ada 4 perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang. Ya, nampak kita akidahnya. Yang dia benci dengan apa-apa yang Allah turunkan misalnya. Orang nggak nampak dah, bisa kafir deh. Ya, atau ngolok-ngolok apa yang Allah turunkan, bisa kafir deh, nampak. Atau sholat dia sholat tapi dalam kali benci pada sholat. Dia puasa Ramadan tapi benci dengan puasa Ramadan. Maka kita nggak bisa pastikan seorang itu zahir nih ya. Baik, agak sini ada orang murtad di antara kalian dari agamanya. Fasaufa, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Berarti Allah punya sifat cinta. Cinta pada mereka, mereka pun cinta pada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, cintanya ya. Dia lemah lembut, kasih sayang sama orang mukmin. Sama orang mukmin dia kasih sayang, lemah lembut, enggak kayak karyan lah. Ya, a'izzatin 'alal kafirin, tapi dia keras, tegas kepada orang kafir. Wajahiduna fi sabilillah, mereka jihad fi sabilillah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Aci orang tak takut dia. Ya, tidak boleh takut. Kita di atas al-haqu dengan takut celaan orang yang mencela. Kita lihat. Fadzakara fi hadzal ayah karimah limahabbatillah arba'atu alamat. Maka pada ayat ini, ayat yang mulia ini menunjukkan kecintaan pada Allah itu ada 4 tanda-tanda, gitu ya. Al-alamatul ula anna muhibbina lillah yakunu adillatan 'alal mu'minin. Orang yang cinta pada Allah, dia lemah lembut, kasih sayang sesama orang mukmin. Ini ciri orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah. Jujur dia cinta pada Allah, nah dia lakukan seperti ini. Tidak ada pengakuan, tidak lisan aja, tapi dibuktikan dengan amalan dia. Ya, amalan. Bimakna abane annahum yashfa'un alaihim, yashfa'una alaihim wa yarhamunahum wa ya'tifunahum wa ya'tifuna alaihim. Qala Atha rahimahullah yakunu lil mu'minina kal walid li waladih. Maknanya tadi seorang itu lemah lembut kepada orang mukmin, sungguhnya dia yashfaquna kasih sayang, ya simpati kepada orang mukmin, memberikan sayangnya juga sama rahmah juga, belas kasihannya kepada orang mukmin, juga kasihan kepada orang mukmin sama sebagaimana kata Atha rahimahullah, yakunu lil mu'min, maka mereka terhadap orang beriman itu seperti seorang bapak kepada anaknya. Seorang bapak kepada anaknya, gimana kasih sayang dia kepada orang mukmin seperti itu. Ini sifat ciri orang itu jujur cinta dia kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, alamatut tsaniyah annahum yakunu izzatan 'alal kafirin. Sehingga mereka itu orang yang keras, tegas kepada orang kafir. Jadi kita terhadap orang kafir itu jangan minder gitu ya, merasa lemah. Walaupun sosial kita rendah gitu, jangan nampakkan
Ya, kita lemah di hadapan mereka. Ayuthiruna lahum ghilzah wa syiddah wa taraffu' alaihim. Tapi nampak kepada mereka itu ghilzah kita, keras kita, permusuhan kita dengan mereka, wa syiddah, ya, wa taraffu'. Ya, merasa tinggi kita dibanding mereka. Tampakkan dengan kita minder. Ya, para orang kafir. Wala yuthiruna lahum khudu wa dha'f. Dan jangan tampakkan para orang kafir itu ketundukan kita, kelemahan kita. Ya. Sebenarnya kita tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah, merasa minder. Sungguhnya kalian itu tinggi jika kalian benar-benar beriman pada Allah. Ya. Benar-benar beriman kepada Allah itu tinggi kita. Nah. Kemudian ciri yang ketiga, seorang itu jujur cinta pada Allah. Alamatu tsalitsah annahum yujahiduna fi sabilillah binafs wal yad wal mal wal lisan. Sehingga mereka orang berjihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan jiwanya. Jihad dengan jiwa dengan apa? Ada jihadun nafs. Ini duluan. Gimana mau perang besar antum lawan kufar itu, tapi jihad diri enggak tunduk dulu. Ya, jihad diri sering dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, menjihati diri sendiri itu dengan cara apa? Menundukkan hati kita untuk mau belajar. Tentang akidah, tentang sunnah ini. Dan bagaimana kita akan berperang dengan kufar dan kadang kita akidahnya rusak. Karena senjata utama orang beriman itu adalah akidah. Tauhid dia, ini akan menolong dia. Dan ini dulu. Dijihadi diri untuk mau tunduk dengan belajar. Kemudian jihadi diri untuk apa? Beramal dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu diamalkan. Ini jihadun nafs. Ya, yang ketiganya dia tundukkan hati dia ya untuk mau berdakwah dengan ilmu dan amal itu. Ya, apa yang dia dapat dari ayat, dari hadis ini sampaikan, ya, di amalan dia sampaikan, ya, dengan beramal. Nah, ini dakwahi. Yang keempat baru sabar, ya, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam dakwah lebih-lebih. Ya, ini jihadun nafs. Ini ringkasan dari usul salasah itu kan, awal-awal kitab usul salasah itu. Ya, wajib bagi kita akan berilmu. Ilmu paling utama apa? Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal nabinya, ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini semua dengan dalil. Karena ini pertanyaan kubur. Salah satu ringkasan dari pertanyaan kubur. Ya, maka ini wajib jihadun nafs dulu. Nanti biar jihadul kufar nanti munafiknya, ya syaitannya, di empat ada jihadnya. Betul ilmu di situ. Dan kemudian wajib dengan tangan dia berjihad, dengan harta, dengan lisan. Li'izaz dinillah wa qam'il a'daihi bi kulli wasilah. Ya, dengan cara apa dia menampakkan jihad fisabilillah itu? Dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, bela dari orang-orang musyrikin, orang kafir, ahlul bid'ah itu. Apa guna belajar kita jika kita nak membela agama Allah? Nah, tujuan kita belajar sunnah ini untuk membela agama Allah, tampakkan agama Allah ini. Ya, enggak takut celaan orang mencelanya. Wa qam'u ada dan juga menekan musuh-musuh Allah, ditekan ya dengan cara apapun. Enggak ada kita apa kok Ismail lewat gitu ya. Senyum aja para ahlul bid'ah itu namanya kita meremehkan apa yang Allah turunkan kan. Nampak muka yang manis saja sama ahlul bid'ah itu namanya kita merendahkan agama. Alamatur rabi'ah. Kemudian tanda yang keempat, annahum la ta'khudhuhum fillahi laumatal la'in. Coba. Sungguh mereka tidak menganggap, enggak noleh, enggak ngambil celaan orang mencela. Karena Allah kita melakukan ini. Ya. Di jalan Allah enggak usah takut celaan atau. Ya, kecil orang. Kecil kita sih enggak dengarnya kan. Ya, cek orang luar dengar. Bodoh dulu kita. Enggak usah kita enggak minta makan sama dia. Ya kan? Kita enggak minta makan, enggak butuh kita. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kayak gitu enggak butuh. Banyak Allah gantikan orang selain kalian masih banyak ya. Gitu. Ya enggak. Kita dengan takut celah. Kita jalan Allah nih. Kita benci bukan pribadi dia, enggak masalah pribadi dia. Masalah agama. So, ini masalah agama nih. Kita melakukan bid'ah, kesyirikan, kufuran, kita lepas. Kok apapun ada hubungan darah kita sama dia. Ya, kita kasih tahu ini salahnya. Saya kalian mau terima enggak terima, putus-putuslah. Ya, namun kita kena Allah ini, bukan enggak pribadi. Kita kasih sayang sama kalian ya.
Yang melakukan syirik kufur itu sayang kita kasih tahu nih, coba nggak tahu sampai mati berapa banyak orang dah sampai mati nggak tahu dia al-haq, nggak tahu dia sunnah, nggak tahu dia akidah. Nah, ini kan sekarang kita kasih tahu, ya, nah Allah, yang takut. Fala yu'athir fihim isdara'id nas lahum, maka jangan tidak berpengaruh bagi dia penghinaan manusia ya terhadap dia, ya terhadap mereka ini. Nggak butuh, kita jangan jangan baperan lah ya, jangan terlalu baperan apa omongan orang ditanggapi semua, nggak usah. Laumahum iyahum, dan juga jangan takut celaan mereka kepada orang-orang ini ya, kepada orang mukmin ini. Ma yabduluna min anfusihim, ya jangan terlalu takut celaan ya mereka atas apa yang kalian berikan, korbankan dari diri-diri kalian, harta-harta kalian linusratil haq, untuk menolong al-haq ya. Jangan minder lah apa yang telah kita berikan untuk agama. Sekarang kita tanya diri kita, apa yang telah kita berikan untuk agama ini kan gitu. Ada faedah untuk Islam dan kaum muslimin, itu nilai ya, itu yang kita maukan, karena ini pahala besar ya untuk tegaknya Islam, kaum muslimin faedah dia liqana'atihim bisihhati ma hum alaih, dan juga kenapa? Karena keyakinan mereka benar atas apa yang ada pada dia. Dia punya akidah, ibadah, keyakinan, manhaj yang kuat, dia yakin, dia tidak takut celaan orang mencela ya. Coba kok salah, coba kasih tahu salah kita di mana, coba mana dalilnya, kan gitu ya, minta dalilnya, salah kita mana dalilnya. Alhamdulillah kok anda tuh sebenarnya nikmat besar, salah khair ya, salah kita sebutin dalilnya, kita bersyukur kepada dia. Wa quwwatu imanihi wa yaqinih. Karena apa? Kekuatan keimanan dia dan keyakinan dia. Ya, dan takut celaan orang. Ini keyakinan kita, ini keimanan kita. Fa kullu muhib yu'athiru fihi al-laum fayudha'ifu al-munasarata habibihi falaysa bi muhibbi ala haqiqah. Maka seluruh orang cinta, tapi berpengaruh ucapan celaan manusia itu mempengaruhi dia, goyah dia. Kecil orang nih goyah dia, ini melemahkan dia untuk menolong sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya ya, agama ini akan melemahkan dia karena orang celah-celah aja. Nah ini bukan orang yang cinta kepada Allah secara hakikatnya, masih belum kuat dia, belum jujur dia ya. Kalau benar cinta pada Allah enggak ngaruh ya terhadap bencinya, justru itu tanda-tanda ahlus sunnah dia. Ya, kalau ada orang benci pada dia ahlul bid'ahnya itu ya. Tapi kalau ahlus sunnah, ahlul bid'ah sayang sama dia. Ini dipertanyakan ahlus sunnahnya nih. Kok bisa gitu ya? Tapi hukum asal manusia itu ahlul bid'ah kalau di kampung itu bid'ah gitu. Ya, kalau di kampung itu sufi, maksudnya mereka sufi semuanya. Ya. Maksudnya mereka sampai dia keluar dari situ baru kita tahu. Ya, kalau di kampung itu khawarij semuanya. Ya, asyariah semuanya. Ya gitu aja sampai mereka keluar dari sana. Wasbabu jalibatil li mahabbatillah taala asyara asya dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullah. Subhanallah. Karena anak suka juga ada poin-poin ini ya, biar enak juga gitu. Ya, poin kalau kita kadang agak kita ngambang kemana? Nah, sini. Sebab-sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah itu ada 10 perkara disebutkan Ibnu Qayyim gitu ya. Tadi kan ciri-ciri cinta pada Allah. Sekarang gimana untuk kita sendiri pingin kita mendapatkan cinta pada Allah? Kita lakukan beberapa perkara di bawah ini. Ya, di antaranya ahaduha kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam meringkas ini subhanallah ini Syekhul Islam tsani. Qiraatul Quran bitadabbur watafahum lima'ani wa ma uridu bihi. Pertama dengan apa? Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu dipelajari mana-mananya, dipahami, ya, direnungkan perkara dan diamalkan. Itu tadabbur. Tafahum, ya, dipahami mana-mananya. Bukan baca lewat-lewat aja ya. Yang kita update gitu, ya. Sekadar baca aja, tapi mana-mananya. Tapi mana itu jangan baca sekadar terjemahan aja, enggak cukup. Nah, dengan sesuatu dengan cara ini. Dengan taklim, pelajari 1 ayat, 2 ayat, ya. Dan apa yang diinginkan dari ayat itu kita maukan. Ya. Tsani, yang kedua, taqarrubu ila Allah taala bin nawafil ba'da faraid. Kemudian kita berdapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, melakukan salat nafilah. Ya, bisa salat, bisa puasa nafilah.
Ya, karena semuanya punya nafilah. Setelah yang fardu, sholat, ada sholat fardunya 5. Sholat nafilahnya banyak, ya, sholat witirnya, sholat rawatibnya ini banyak, sholat duha, sholat ini banyak. Ya, ataupun puasa Ramadan, nanti puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, puasa Asyuranya, lainnya. Ataupun zakat harta ada, zakat fitri ada, yang wajib nanti infak, sedekah, wakaf itu yang perkara nawafilnya. Ya. Haji, umroh gitu juga. Asalis, yang ketiga, dawamu dzikrillahi ala kulli hal bilisani wa qalbi wal amal. Kemudian terus menerus zikir pada Allah ini. Kita sebenarnya Ahlussunnah itu tidak pernah lepas isi kepala kita itu, ya, pengingatan kita, akal kita dari zikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan atau senang dilawi, ya, ya, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, ya, dengan hati kita rasa khauf, tawakal, roja, berharap kita ada, ya, pada wal amal, ya, zikir pada Allah dengan amalan. Ini. Rabi', yang keempat, isaru ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbul 'abdu inda tazahum mahabbatain. Kita lebih mendahulukan apa-apa yang Allah cintai daripada apa-apa yang seorang hamba cintai. Makanya jika pas gabung dua perkara itu, kita suka sini perkara Allah, yang sebelahnya mana kita lebih dahulukan. Nah, ini lebih dahulukan. Ya, kita meninggalkan perkara bid'ah karena kita beralih kepada yang sunnah. Kita tinggalkan bid'ah ini, kita sunnah. Ini lebih kita cintai Allah dan Rasulnya, lebih dahulukan. Ya, ini ciri-ciri seorang itu akan mendapatkan. Jadi pas bertabrakan dua perkara, cinta Allah dengan kecintaan hamba itu masih lawan. Al-khamisu ta'ammul fi asma'illah sifatihi ma tadullu alaihi min kamal wa jalal wa ma laha min athari hamidah. Kemudian banyak kita memperhatikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini besar, ya. Ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia. Apalagi tauhid itu rububiyah, ya. Tauhid ini urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok akidah lebih umum dia. Ya, tauhid lebih rinci lagi, khusus pada Allah. Kok akidah masalah malaikatnya, pada kitab-kitabnya, para nabi, hari akhir, takdir, itu masalah-masalah akidah yang lain. Nah, ini memperhatikan nama-nama sifat Allah paling mulia. Itu ya kan tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memiliki asar yang sangat terpuji. Satu atau dua sifat aja lah, ya. Kok bisa kita renungi terus, kita amalin terus, ya. Innallaha sami'un basir. Allah tuh maha mendengar, maha melihat. Coba kita renungi Allah maha mendengar seluruh apapun suara itu Allah dengar. Bisikan hati kita Allah dengar. Allah maha melihat apapun, tidak ada luput dari Allah Subhanahu wa taala. Atau satu daun yang jatuh tengah malam pun Allah tahu. Atau mau kemana kita lari juga. Kok ada dua sifat dia aja merasa, maka ini merasa muraqabah, sifat ihsan, kan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun, rame-rame kita mau sendirian, Allah melihat, itu tinggi. Ini tingkatan agama yang paling tinggi, ya, karena agama itu bertingkat-tingkat. Ada Islam, namanya Muslim. Ada iman, orangnya mukmin. Ada ihsan, namanya muhsin. Kalau Islam masih perkara-perkara amaliyah, sholat yang kiranya, sholat, zakat, puasa, haji, kan amalnya. Nah, ini yang nampak-nampak, rianya banyak, sumahnya banyak di sini. Ya, naik agar dia beriman, dia mukmin, iman pada Allah, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khair wa syarrih. Beriman pada Allah, para malaikatnya, para kitab-kitabnya, para rasulnya, ya, pada hari akhir dan pada takdir. Ini naik tingkatnya, masalah hati dia. Orang nggak tahu, dia membedakan dia dengan munafik. Munafik kan salat dia, kadang ini deh. Ya, tapi kok iman enggak. Nah, ihsan di atas lagi. Ya, entah malah, ya, entah budallah karena katarohu fa innahu fa innaka tarahu fa innahu yaraka. Ya, kamu beribadah pada Allah seolah kamu lihat dia. Ya, entah budallah karena katarohu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kamu beribadah pada Allah seolah kamu melihat Allah. Ini tingkatan orang tinggi, ya. Dia bisa ibadah tuh seolah-olah tuh Allah di hadapan dia. Ini sholat nikmat besar, kok bisa dia jadi siap-siap dia sholat, ya. Yang dia hadapi ini bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden ini. Kemudian kalau nggak bisa dia tegak sini, minimal lah. Jika nggak bisa dia bayangkan Allah ada di hadapan dia, nah, Allah pasti melihat dia, kayak gitu. Berarti muraqabah.
Dia ibadah muraqabah, merasa diawasi Allah SWT. Ya, lebih hebat, lebih canggih daripada CCTV lagi kan. Nah, terus kemanapun dia tidak ada yang luput dari Allah SWT. Ini tingkat muhsin, ya, maka subhanallah ini besar. Ya, kejujuran, intinya belajar jujur kita Allah berikan. Ya. Sadisu, ta'ammul fi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah wal musyahadah birrihi wa ihsanihi wa in'amihi ala ibad. Kemudian juga memperhatikan dengan sesama kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, an-dhahir yang batin tadi, ya. Qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu, ya. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah, rahmat Allah, dengan demikian kalian bergembira, berbangga-bangga, kita senang. Ya, ini nikmat-nikmat Allah yang zahir dan batin. Ya, nikmat yang paling besar apa? Ilmu yang paling besar itu. Ya, selain daripada nikmat yang lain. Yang apa yang kita amati dari kebaikan Allah berikan, ihsan Allah, kebajikan Allah, nikmat-nikmat Allah kepada hambanya itu direnungi. Ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ini nikmat besar. Islam, iman, seterusnya. Ya. As-sabi' inkisaru qalbi baina yadillahi wa iftiqarihi ilaih. Kemudian juga kita coba melunakkan hati kita, melemahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh, ya, fakir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Butuh, bukan manusia. Kita bermanusia itu bermuamalah aja. Adapun kebutuhan kita minta Allah, karena merasa butuh pada manusia, untuk menghinakan diri pada manusia, itu syirik, itu bukan perkara ringan. Syirik. Kita kasih contoh, Syekh Robi kasih contoh, orang minta-mintanya, yang ngemis dia minta kemana manusia itu minimal ganggu manusia kan, orang lagi belanja, coloknya terus minta-minta ini deh. Nah, tapi lagi parah dia menghinakan diri pada manusia dan merasa butuh manusia kan, pakai boleh gini, so dia ini syirik ini loh. Ya, bukan perkara ringan, dia dusta-dusta gitu aja, menghinakan diri dia. Ya, menghinakan diri, masa butuh pada manusia, na'udzubillah. Syirik. Kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Samin, al-khuluh billahi waqti nuzulil ilahi hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Coba berdua-duaan dengan Allah, ya. Pada waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam, dan bagi aja 3 dari maghrib sampai subuh, gitu 3. Ya, kurang lebih jam 2 sampai subuh, ya, sampai jam 5. Nah, itu sulusul akhir, ya, sulusul lail, sepertiga malam, dua-duaan sama Allah Subhanahu. Tilawatul Quran, kita sholat tilawatul Quran pada waktu itu. Khutimah bidzalika, ditutup malam itu dengan istighfar wa taubah, ampun pada Allah dengan istighfar taubat kita. Nah, ini akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Majalisatul ahli dzikr khair was shalah al-muhibbina lillah. Kemudian juga duduk bermajelis, bergabung sama-sama dengan ahli-ahli khair, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang soleh, ya, orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Wa istifadu min kalamin, dengan ambil faedah dari ucapan-ucapan mereka. Ya. Ini dapat juga, ya, jangan duduk. Jangan duduk ada di kadai juga. Nampuk orang situ kan, main koa di situ. Jangan juga duduk situ. Itu orang yang baik-baik, ya, duduk. Yang peminum, kayak pingin dapat juga, ya, dengan cari teman yang baik-baik. Ya, ini. Kemudian al-ashir, al-ibtiadu an kulli sabab yuhawwilu baina qalbi wal baina Allahi minasyawagil. Kemudian dia menjauhi seluruh sebab-sebab, sarana-sarana, perkara-perkara yang bisa mengalihkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan macam-macam. Ya, perkara-perkara yang ini intinya belajar kita warok, ya, warok tuh tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan perkara yang berbahaya untuk akhiratnya, ditinggalkan. Ragu dan ini syubhat, ini haram atau ini makruh, ditinggalkan dia. Ini kan merusak akhirat dia. Atau juga kok bisa naik lagi perkara apa? Kita alami apa? Zuhud, tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah untuk akhiratnya. Ya, senda gurau, main-main aja, enggak ada faedahnya. Ya, jadi berteman tuh cari yang ada faedah untuk akhiratnya. Ya, kalau tidak dapat akhiratnya, apa karena dunianya adalah urusan bisnis kita, ada ininya. Nah, tapi kalau nggak ada agama, nggak ada akhirat, nggak ada dunia, buang-buang air ludah situ kan. Ya, duduk-duduk ngoceh-ngoceh soal sampai
begadang-gadang dia, nggak ada faedahnya. Kalau bahasa sekarang zong aja ya, nggak ada isi gitu. Min tawabi mahabbatillah wa lawazimha mahabbatu Rasulullah. Dan termasuk konsekuensi seorang itu cinta pada Allah dan juga menjadi keharusan dia ya, untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia cinta pada Allah tapi Rasul tidak cinta, kan tidak masuk nih. Nah, kok ini bentuknya ya, cinta pada Allah ikuti ya, cinta pada Rasulullah SAW. Kama akhrajal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang di antara, artinya naqisul iman, kurang keimanan. Dan sempurna keimanan seorang sampai aku lebih dia cintai, kata Rasulullah SAW, daripada kecintaan dia kepada anaknya, kecintaan dia kepada orang tuanya, cinta dia pada seluruh manusia. Saudara. Maka di depan mata kita kalau Allah, kalau Rasul itu dulu, tidak fulan ya, siapapun. Ini dia kan Imam Bukhari Muslim ya, Bukhari Muslim Imam juga dari Anas bin Malik ini, sahabat yang riwayatkan. So ya dia Ibnu Nawawi juga ada. Ai la yu'minu al-imanu kamil, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna seorang tersebut illa man kana rasulu ahabba ilaihi min nafsihi wa aqrabin nas ilaihi. Ya, sampai dia menjadikan Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada cinta dia kepada dirinya sendiri malah. Makanya kita boleh korbankan diri kita untuk Allah dan Rasulnya gitu. Karena ketika hadis itu turun juga tidak beriman seseorang dari kalian sampai dia Rasul ya aku lebih dia cinta daripada anaknya, bapaknya. Kata Umar, saya cinta pada engkau ya Rasulullah daripada anakku, daripada orang tua aku, tapi diriku lebih aku cintai. Tidak, kata Rasulullah. Al-an ya Umar, sekarang coba buktikan kamu tuh lebih cinta pada Rasulmu daripada dirimu sendiri. Ya, maka kata Umar, ya aku lebih cinta pada engkau ya Rasulullah daripada diriku sendiri. Makanya ya kita jual pun diri kita untuk beli surga nggak dapat juga loh, mahal surga itu. Maka sini buktikan dengan jalankan cinta pada Allah dengan Rasulnya ini, lebih cintai Rasulullah. Bela salah satu bentuk cinta kita bela sunnah Nabi SAW kan gitu. Apa faedahnya? Ya, kita mempelajari tidak membela sunnah Rasulullah. Ini lebih cintai daripada dirinya sendiri dan karib kerabat manusia paling dekat. Anaknya, bapaknya. Coba dikasih contoh orang yang paling dekat. Anak sama bapak ini tidak ada lagi lawannya, paling dekat. Mahabbatur Rasul tabi'atun li mahabbatih. Maka cinta pada Rasul ini sebagai pengikut. Mengikut dari cinta pada Allah Subhanahu wa taala, mulazimatullah, dan ini sudah bentuk keharusan dia. Ya, enggak bisa, pasti tetap harus hadir di situ. Cinta pada Rasul. Wa man ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaba'ahu faman idda'a mahabbatuhu alaihi salatu wasallam wa huwa yukhalifu fi ma ja'a bihi fayuti' ghayruhu minal munharifina wal mubtadi'in wal mukharrifina fa yahyal bid'ah wal yatruku sunnah fa huwa kadhibun fi da'wahu ya annahu yuhibbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sini para siapa yang cinta pada Rasulullah dan mengikutinya kan, ini dia pasti dia akan dapat kecintaan Allah. Tapi barang siapa yang ngaku-ngaku yang mendakwakan dirinya cinta pada Rasulullah SAW, tapi dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia mentaati selain Rasulullah SAW dari orang-orang menyimpang, dari ahlul bid'ah, orang khurafat, dia menghidupkan bid'ah, meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia pendusta. Ya, pendusta dari dakwaan dia, pengakuan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Li'annahu muhibbu yutu'i mahbub. Karena sesungguhnya orang yang cinta pasti mengikuti orang yang dicintai, kan gitu ya. Kita menjadikan seorang itu idola, dicontohkan. Coba mereka cintanya pada nomor 10, cirinya nomor 10 kan. Nomor 7 cirinya pakaiannya, rambutnya, ini pasti itu udah tabiat manusia. Dia cinta pada seorang, dia kan. Maka seorang nggak akan bisa menutupi bentuk cinta dia, karena nggak bisa tutup ya. Karena bisa dilihat dari dirinya sendiri, ataupun dari istrinya, ataupun dari anaknya. Ya, gimana ketahuan aja. Ya, bapak itu condongnya kemana? Ketahuan ya. Ya, bisa dari anaknya atau yang lainnya. Okay. Falladzina yuhditsuna al-bid'ah wal mukhalifata li sunnati Rasulullah bi ihya'il mawalid wa ghairiha minal bid'ah
أو يفعلون ما هو أعظم من ذلك من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وطلب المدد منه والاستغاثة به مع هذا يدعون أنهم يحبونه فهذا من أعظم الكذب. Maka orang-orang yang bikin bid'ah sesuatu yang baru dalam masalah agama ini, menyelisih sunnah Nabi SAW dengan menghidupkan mawalid, ya, acara-acara maulid Nabi, acara-acara ulang tahun, ya, atau selainnya dari bid'ah itu, atau mereka melakukan apa-apa yang lebih besar pada itu, lebih parah, gulu, ya, terlalu berlebihan, ekstrim terhadap Nabi SAW sampai berdoa minta pada Nabi, ya, bukan pada Allah, minta bantuan kepada Rasulullah, istighatsah, ya, tiba musibah dia minta tolong pada Rasulullah SAW, ya, mahada, tapi bersamaan ini ngakunya cinta. Mereka cinta pada Nabi SAW, maka ini sebesar-besarnya kedustaan. Ya, kedustaan. Nauzubillah. Ngaku cinta Nabi, ikuti, bukan bikin bid'ah. Ya, bikin bid'ah maulidnya, Isra Mi'rajnya atau perkara yang lainnya. Nauzubillah, ini dusta. Dan sebesar-besar dusta. Wahum kalladzina qala Allah fi. Mereka seperti orang-orang yang Allah ceritakan. Kata Rasulullah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 47 sini. Wa yaquluna amanna billahi wa bi rasulih wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, kami beriman pada Allah dan Rasul, ya, kami mentaatinya, ya, kemudian dia berpaling, ya, sebagian dari mereka itu berpaling setelah perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka dusta. Ngakunya di lisannya dia taat pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah dan Rasulnya, mentaati keduanya. Nah, kemudian berpaling, mereka berpaling setelah itu, wa ma'ula bil mu'minin, maka tidaklah sekali mereka itu termasuk orang yang beriman. Lianna Rasulullah SAW naha an hadil umur, karena Rasulullah SAW melarang dari perkara-perkara seperti ini. Wa qad khalafu nahyahu, tapi mereka menyelisihi larangan Rasulullah SAW, larangan dikerjain sama dia, perintah tinggalkan, wartakabu maksiatih, dan juga melakukan maksiat, lakukan kemaksiatan kepada Rasulullah SAW yang tidak mau daripada beliau. Wahum yadda'una annahum yuhibbun, tapi mereka ngaku-ngaku mereka itu mencintai Rasulullah SAW. Fakadzabu, ya, maka mereka dusta. Nas'alullaha al-afiyah, maka kita mohon kepada Allah keselamatan daripada semua. Ya, jangan sekedar ngaku-ngaku, buktikan dengan amalan kita, dengan lisan kita, ya, dengan akidah kita untuk jujur, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfiru bihadza subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.